Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Oke Mbak El, ini kan eksposnya penyuluh teladan ya. Nanti kita bagi tugas. Aku yang di depan, Mbak Eli yang di sini. Ya. Jadi pos peserta itu jarak jauh. Nanti aku pos peserta yang dari jarak jauh dekat. Nah kayak gini kan ya. Ya. Nah kamera kita kan ada 2, Ya. ada 3 sama yang situ. Peserta sudah pakai clip on. Nah jadi nanti kita satukan, kita edit sama-sama, oke? Oke, siap. Kiprah kami di Magetan dalam upaya kontraradikalisasi, kami mengupayakan kontra narasi radikalisme. Metode ini dengan nama Abasa. Abasa terinspirasi dari awal surah Abasa yang menjadi teguran kepada Rasulullah untuk juga perhatian dan memberikan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Akan kami tindak lanjuti dengan program 1 kecamatan 1 TPQ inklusi. Dari presentasi, video, dan juga publikasi video. Juara Harapan 3 dengan inovasi Sejatim Himmatul Ayat. Dengan nilai total 250. Harapan 2 mengangkat Kampung Sakinah atas nama Yaumul Hikmah dengan nilai 261. Harapan 1 dengan mengangkat wisata belanja syariah atas nama Andi Mikoyanto dengan nilai 269. Juara 3 dengan ramuan cinta segitiga apa segitiga cinta? Ramuan segitiga cinta atas nama Ahmad Hudzaifah dengan nilai total 417. Juara 2 dengan inovasi penyuluhan deradikalisasi di lapas kelas 1 Surabaya atas nama Muhammad Solihuddin dengan nilai 419. Juara 1 dengan menebar Islam Wasatiyah di bumi Mataraman atas nama Muhammad Rafiuddin dengan nilai 434. Kemudian untuk penyuluh agama Islam non-PNS, Harapan 3 dengan sertifikasi produk halal atas nama Agus Heri Suaidi dengan nilai 236. Kemudian Harapan 2 mengangkat Pos Yandu Remaja atas nama Jihan Mawadah dengan nilai 244. Kemudian Harapan 1 Problem Haid bagi wanita atas nama Nur Hashim dengan nilai 298. Kemudian Berkah BMT Mandiri Finansial atas nama Abdul A'la dengan nilai 367. Kemudian Religion Psikoterapi untuk Oda atas nama Himmatul Khairiyah dengan nilai 385. Dan kemudian TPQ Inklusi atas nama Muhammad Mahin dengan nilai 402. Demikian penetapan dari Dewan Juri atas pemilihan penyuluh teladan tahun 2020 bagi penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non-PNS tahun 2020. يمكن سنة وانا ميال ميال وحبك انا مشكور البك يمكن سنة وانا ميال ميال وحبك انا مشكور البك هبتكلم ولا بيكسل بلا بيت.
syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang bahagia ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berkumpul dalam rangka menguatkan komitmen kita sebagai seorang penyuluh di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Timur. Alhamdulillah kita bisa hikmat untuk mengikuti ini lomba penyuluh teladan, baik penyuluh non-PNS maupun penyuluh PNS yang sungguh luar biasa. Saya sangat mengapresiasi bagi khususnya Bapak Ibu semuanya, baik itu juara harapan maupun juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3, baik itu non-PNS maupun yang PNS, sungguh itu luar biasa. Bagi saya itu satu kebanggaan dan satu kemuliaan insya Allah begitu. Sampai saat ini kemudian ikut menguatkan niatan kita bahwa penyuluh itu adalah punya potensi yang luar biasa dan sekaligus peran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa OPJ TV yang berbahagia, sore ini telah berakhir kegiatan Ekspos Penyuluh Teladan Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Dimulai dari jam 8 pagi tadi telah sampai pada pemilihan 12 peserta, 6 dari penyuluh fungsional dan 6 penyuluh non-PNS. Kita akan berwawancara dengan Kasih Kepenyuluhan kita, Dr. Afi Effendi. Bagaimana harapan besar yang diharapkan oleh beliaunya dengan adanya penyuluh teladan tahun 2020. Pak Awe, Assalamualaikum. Ada satu hal yang kita inginkan dalam pemilihan penyuluh teladan tingkat Provinsi Jawa Timur itu. Yang pertama, bahwa pemilihan penyuluh teladan ini bukan hanya sekedar berpartisipasi ikut lomba. Jikalau program yang ditawarkan, inovasi yang ditawarkan itu hanya semata-mata untuk pemenuhan lomba saja, habis lomba sudah tidak ada apa-apanya. Tapi harapan kita adalah untuk membuktikan bahwa sesungguhnya penyuluh agama Islam ini bisa berkontribusi buat pembangunan rohaniah mental bagi bangsa dan negara ini. Pandangan-pandangan sumir tentang kinerja penyuluh, ayo kita buktikan bahwa penyuluh ini berkarya dan berkiprah melampaui dari salary yang didapat. Artinya apa? Dengan program ini ada kesinambungan, ada kontribusi yang berkesinambungan untuk menunjukkan bahwa hitam putih di atas kertas seperti ini, torehan-torehan, goresan-goresan, lukisan-lukisan kehidupan yang diwujudkan oleh penyuluh kita betul-betul menjadi orkestra yang indah, menjadi sebuah lukisan yang sangat indah yang nampak bahwa penyuluh itu betul-betul jaya, tangguh, hebat, dan bermartabat. Itu tadi harapan kita, harapan Pak Awe selaku Kasih Kepenyuluhan dan barusan dilantik menjadi anggota penyuluh. Kita akan berwawancara dengan 2 pemenang, 1 dari penyuluh fungsional dan 1 dari penyuluh non-PNS. Siapa dulu ini kira-kira? Yang fungsional dulu ya, Bapak Rofiuddin dari penyuluh agama Kabupaten Magetan. Dengan judul moderasi beragama. Sebenarnya bermoderasi itu kan kadang kita sudah melaksanakannya setiap hari, tetapi kadang kita tidak menyadari apa sih sebenarnya itu moderasi beragama. Bagaimana kiat-kiat Pak Rofiuddin mengembangkan pembinaan penyuluhannya dalam moderasi beragama di Kabupaten Magetan. Apa harapan dia setelah ini dan apa yang akan dilakukan? Sangat mencengangkan, di mana di Magetan, kota sekecil itu ada 29 napiter di Indonesia ini. Jadi saya berawal dari keprihatinan itu, saya mengembangkan bagaimana caranya melakukan counter antara narasi-narasi radikal yang ada di Magetan itu. Saya berupaya bagaimana masuk ke masyarakat, ke lapisan masyarakat paling bawah agar moderasi beragama itu betul-betul diterapkan sehingga lama-kelamaan paham-paham radikal itu semakin lama semakin mengecil. Lanjut kepada juara 1 pemenang penyuluh teladan non-PNS pada metode ABASA pada TPQ inklusi.
gimana kiatnya sampai bisa menyabet juara 1 dengan teori Abasa tadi. Apakah walaupun itu suatu kebetulan, tetapi ini adalah suatu metode terbaru karena selama ini TPQ-TPQ hanya pada anak-anak normal dan untuk anak-anak yang inklusi itu tidak terperhatikan dengan benar. Saya sangat tidak menyangka. Saya tidak menyangka karena program ini sudah kami jalankan sebelum kami jadi penyuluh agama Islam non-PNS. Artinya program ini bukan tidak sengaja juga. Allah juga menuntun kami untuk bertemu dengan program-program semacam ini. Dari perjalanan yang sudah kami jalankan selama ini, kami sebenarnya tidak tahu bahwa ini akan menjadi satu metode, tetapi kami catat lalu kami terapkan kepada anak-anak yang lain, dan alhamdulillah terus mengalami progres. Ada closing statement dari Bapak Kasih kita, dari Bapak Dr. Awi Effendi, kami persilahkan. Dari apa yang disampaikan oleh Saudara Rofiuddin dan Saudara Mahin tadi, dan sekaligus pengalaman saya sebagai penyuluh teladan nasional tahun 2010, bahwa setiap kita melakukan penyuluhan, jangan lupakan dokumentasikan. Selalu dokumentasikan, baik berupa itu foto maupun film, maupun catatan kertas yang itu kelak nanti akan bisa kita ukur, sehingga ukuran-ukuran yang kita bentuk, yang kita lakukan akan terlihat capaian, dan jikalau itu belum pernah dilakukan oleh orang lain, berarti kita telah melakukan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovasi terhadap apa yang kita lakukan. Saya kira itu, semangat buat teman-teman penyuluh se-Jawa Timur. Yuk, maju bareng, bergerak untuk menunjukkan hidup jayalah penyuluh kita. Pemirsa OPJ TV yang berbahagia, itu tadi yang disampaikan oleh Kasih kepenyuluhan kita yang sekarang menjadi anggota penyuluh yang ke-422. Sampai jumpa lain waktu, semoga kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Him come